Nah gini, jadi hari Senin yang lalu Dikti ya, bersama tim dari Kopertis melakukan evaluasi penyelenggaraan perkuliahan ya, di Universitas Ronggolawe Tuban. Nah, memang evaluasi itu dilakukan atas indikasi rasio dari sejumlah prodi yang melampaui ketentuan. Gitu ya. Jadi di sana itu ada 23 prodi, 12 diantaranya itu rasionya melebihi ketentuan. Ya, di sini ada data nanti bisa dibawa. Nah, kalau saya cek berdasarkan data PDPT ya per hari ini jumlah mahasiswanya kan 9.351, kemudian jumlah dosennya 85, sehingga rasionya itu 1:110. Nah, rasio sejumlah itu melebihi karena sebetulnya syarat maksimal gitu ya, prodi untuk eksakta itu adalah maksimalnya 30 gitu ya. Kemudian untuk non eksakta adalah 45. Nah, dalam konteks ini tentu Unirol gitu ya, secara institusi juga jauh melebihi, dan secara prodi tadi saya sebutkan ada 12 prodi yang melebihi ketentuan. Nah, persoalan berikutnya terkait dengan Ronggolawe ini kan ditemukan proses penyelenggaraan perkuliahan yang tidak dengan sesuai dengan ketentuan. Jadi misalnya beban kerja dosen. Jadi karena jumlah mahasiswanya luar biasa besar, jumlah dosennya sedikit, maka kan pertanyaannya bagaimana beban dosen itu. Ya. Waktu kemarin ditemukan dosen-dosen itu bebannya ada yang 50 SKS, ada yang 126 SKS. Padahal sebetulnya kalau sesuai undang-undang ya, Undang-Undang 14 ya tahun 2005 tentang dosen itu ada batasnya. Jadi beban dosen itu ringnya adalah 12 sampai 16. Jadi minimal 12, maksimal 16 SKS. Jadi kalau beban kerjanya seperti ini, ya kalau dihitung itu sebenarnya dia tidak tidur itu, dosen dalam mengajar dalam 1 minggu itu. Ya, karena tentu tidak masuk akal. Nah, di situ bisa dipastikan ada pelanggaran ketentuan gitu ya, yang tidak wajar, dan ini berdampak pada keabsahan ijazah. Saya kira itu. Maksudnya keabsahan itu seperti apa, Pak? Apakah? Nah gini, kan kita belum bisa menyimpulkan itu ijazah palsu ya, karena perguruan tinggi itu memiliki legalitas untuk mengeluarkan ijazah. Gitu. Hanya persoalannya yang kemarin ditemukan itu adalah karena proses perkuliahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, nah kalau kejadiannya seperti itu, maka yang selama ini diterapkan oleh Dikti bahwa ijazah yang diperoleh dengan cara seperti itu, maka ijazahnya tidak memiliki civil effect. Ya, artinya apa? Bahwa ijazah itu tidak bisa digunakan untuk naik pangkat, tidak bisa digunakan untuk pengembangan karir, tidak bisa digunakan untuk misalnya melamar pekerjaan. Jadi tidak memiliki civil effect itu. Itu yang bilang. Pak, itu kan dari jumlah mahasiswa dibanding dengan dosen yang mengajar itu kan berbandingnya jauh sekali, Pak. Ya, Mungkin abnormal. Apakah itu kemungkinan ada indikasi mahasiswanya itu tidak masuk atau kuliah yang non aktif tapi tetap mendapatkan ijazah? Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi poin pentingnya gini, yang kita temukan itu Unira itu memang melakukan kelas jauh di beberapa tempat. Beberapa tempat itu yang tadi melanggar ketentuan ya, karena tadi tidak sesuai dengan peraturan. Yang kedua adalah proses-proses ini ada semacam pemendekan semester tadi gitu ya, termasuk pemendekan SKS, jumlah SKS ya. Jadi kalau seperti itu tentu ibaratnya itu kan mutunya itu kan tidak bisa bertanggung jawab. Apakah
mereka itu betul-betul kuliah sesuai dengan ketentuan atau tidak kan, itu persoalannya di situ. Nah, ketika sebuah ijazah dikeluarkan tetapi proses penyelenggara pendidikan itu melanggar ketentuan, nah di situ bermasalah. Nah, jadi ijazahnya tidak memiliki civil effect tadi. Pak, kalau boleh tahu untuk saat ini Pak, ketentuan dari Dikti, berapa sih Pak untuk normal SKS-nya Pak? Normal SKS kalau S1 itu adalah 144. Ya, itu minimal ya. Jadi batas minimal 144. Dengan asumsi bahwa itu ditempuh di dalam 8 semester ya, 4 tahun. 4 tahun. Nah, persoalannya adalah manakala ada mahasiswa yang kuliah S1 kemudian lulus, tapi setelah dicek beban SKS-nya kurang dari itu, gitu ya, maka disitulah yang bermasalah itu. Nah, artinya sebetulnya dia belum memiliki kelayakan gitu ya, untuk dianggap sebagai lulusan karena belum memenuhi program-program dengan standar minimal tadi. Pak, ini kan banyak sekali ya mungkin mahasiswa yang tidak lulus dengan nilai yang minus. Nah, itu kan pengaruh dengan nilai SKS nih Pak. Tapi dari universitas sendiri tetap mengeluarkan ijazah kelulusan. Nilai yang minus gimana? Maksudnya kalau misalkan harusnya 145 misal seperti itu ya. Tapi kan karena kadang ada mahasiswa yang di luar MKGU. Kayak nilai SKS-nya kan kurang tuh Pak. Tapi masih ada universitas yang tetap mengeluarkan ijazah. Dalam artian mereka tidak mau, untuk mahasiswanya tidak mau memperbaiki. Ya, Itu kan juga pengaruh untuk nilai SKS-nya. Ya betul. Artinya 144 minimal itu adalah total SKS ya. Apapun perkuliahannya, apapun bidang studinya. Ya. Soal katakanlah ini misalnya dalam 144 isinya apa kan tergantung pada perguruan tingginya ya. Tapi dalam standar nasional pendidikan tinggi itu ada batasan minimal tadi 144 SKS. Kalau lebih dari itu enggak apa-apa, boleh. Tapi kalau kurang dari itu, nah itu yang bermasalah rupanya. Nah, misalnya di tempat lain kan juga ditemukan. Jadi katakanlah ada yang baru program misalnya 2-3 semester gitu ya. Ya, itu sudah lulus gitu. Ya, bahkan ada yang kemarin juga kita temukan satu semesternya itu hanya 6 SKS gitu ya. Jadi kalau 2 semester kan berarti hanya 12 SKS. Nah, itu ditemukan juga sudah lulus. Nah, yang seperti itulah gitu ya, yang bermasalah. Apakah itu dinilai tidak resmi Pak untuk ijazahnya Pak? Nah, istilahnya bukan resmi atau tidak, tetapi bahwa ijazah itu tidak memiliki civil effect. Gitu. Bahwa ijazah itu dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, yes. Tetapi persoalannya adalah bahwa proses untuk melahirkan atau menerbitkan ijazah itu banyak ketentuan yang dilanggar. Sehingga tadi keputusannya adalah bahwa sebuah ijazah yang diproses dengan seperti itu tidak memiliki civil effect. Pak, itu kalau untuk pengeluaran ijazah masih melalui Kopertis juga nih Pak? Nah, dulu sebelum tahun 2001 memang ada kebijakan gitu ya. Jadi 2001 ke sebelumnya itu setiap ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi swasta maka ada penandasahan gitu ya. Penandasahan oleh Kopertis ya. Dalam hal ini adalah koordinator gitu ya. Tapi setelah 2001 kan ada reformasi birokrasi lah. Jadi ada reformasi dan sebagainya, maka ada perubahan kebijakan, itu tidak lagi Kopertis menandasahkan. Jadi itu menjadi otonomi dari perguruan tinggi sendiri. Sehingga perguruan tinggi lah yang akan bertanggung jawab soal pengeluaran ijazah itu. Nah, kewajiban perguruan tinggi adalah melaporkan perkuliahan setiap semester. Jadi setiap akhir semester maka perguruan tinggi punya kewajiban, jadi wajib untuk melaporkan penyelenggaraan pendidikannya. Nah, maka pertanyaannya, kalau seseorang tidak terdata di dalam PDPT, gitu ya, dalam Dikti, maka itu bisa dipertanyakan, apakah yang bersangkutan betul kuliah atau tidak? Karena datanya tidak ada, yang bersangkutan tidak terdata. Tapi kayak gitu, kayak kasus yang barusan ini Pak, yang kuliah 6 semester, 3 semester tapi udah dapat ijazah, kan
kalau misalkan ini Kopertis nggak ikut campur kan ya nggak ini ya Pak ya, berarti masih banyak ditemukan seperti itu ya Pak? Ya, kalau soal itu sebetulnya kan begini, kan aturannya itu kan sudah jelas ya. Jadi aturan misalnya di dalam tadi saya sebut adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi ya, itu Permendikbud nomor 49 tahun 2014 itu di situ sudah sangat jelas. Dan semua PTS sudah tahu. Dan Kopertis setiap kali melakukan pembinaan, karena setiap tahun kan Kopertis itu terjun ke perguruan tinggi ya, mengingatkan hal yang seperti itu. Jadi memang apa ya, ada beberapa PTS yang nakal, yang menyiasati seperti itu. Dan motifnya itu sebetulnya sangat sederhana, jadi motif-motif ekonomi gitu ya. Tapi itu mengorbankan niat mulia sebuah perguruan tinggi untuk menghasilkan anak-anak bangsa yang lebih bagus. Berarti tanggungan pribadi mahasiswa itu sendiri kan misalnya? Ya, kalau dalam undang-undang kan begini, jadi siapa yang mengeluarkan ijazah dan siapa yang menggunakan ijazah secara tidak sah, maka dia bisa diberikan sanksi, bisa diberikan hukuman. Jadi kedua belah pihak. Seperti kasusnya di WK itu Pak, kan sekarang dinonaktifkan dan padahal udah mendapatkan ijazah. Nah itu dinilai palsu. Ya kasusnya seperti itu ya Pak? Mungkin. Ya, kita perlu hati-hati dalam menggunakan istilah palsu ya. Palsu itu begini, kalau misalnya saya butuh ijazah, datang ke percetakan gitu, atau saya mencetak sendiri, ya, maka itu palsu. Karena tadi pertama percetakan itu tentu tidak memiliki kewenangan mengeluarkan ijazah gitu. Nah yang saya kira problem yang mungkin relatif banyak itu adalah sebuah institusi perguruan tinggi memiliki kewenangan mengeluarkan ijazah gitu ya. Tetapi proses menghasilkan ijazah itulah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah di situ masalahnya. Nah, kalau ditanya bagaimana ijazah yang seperti itu, maka kebijakan Dikti selama ini adalah ijazah seperti tidak memiliki single efek tadi. Jadi tidak bisa digunakan untuk melamar, pengembangan karir dan sebagainya. Mungkin bisa dipertegas lagi Pak, bagi mungkin mantan mahasiswa yang pernah kuliah di perguruan tinggi yang sekarang notabene udah dinonaktifkan atau sudah tutup. Apakah ijazah itu masih dikatakan tetap resmi atau seperti apa Pak? Ya, penonaktifan itu kan sebetulnya bentuk sanksi ya dari Dikti terkait dengan PTS yang diduga melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana keabsahan ijazahnya, katakanlah yang dulu-dulu seperti apa, ya itu tetap memiliki kewenangan, artinya resmi lah, tetap sah gitu ya. Hanya tadi perlu dicek apakah proses ketika yang bersangkutan memperoleh ijazah itu seperti apa. Jadi kalau dikatakan bahwa ijazah itu dikeluarkan oleh perguruan tinggi, pokoknya selama itu dikeluarkan perguruan tinggi yang memiliki izin, maka itu sah. Tinggal sekarang persoalannya prosesnya tadi. Nah di situ sebenarnya. Nah sebetulnya bagi publik begini, yang penting itu calon mahasiswa dan siapapun saya kira harus kritis ngecek apakah perguruan tinggi itu bagaimana statusnya itu. Ya. Kalau perguruan tinggi itu masih bermasalah gitu ya. Jadi nonaktif itu memang salah satu indikator perguruan tinggi itu bermasalah. Gitu ya. Maka ya sebaiknya tidak memilih perguruan tinggi yang seperti itu gitu. Karena di situ berarti ada masalah gitu. Ya. Kan pilihan-pilihan sebenarnya masih cukup banyak yang lain. Nah, bagi mereka yang sudah terlanjur seperti itu, tolong juga proaktif untuk ngecek apakah nama dari yang bersangkutan itu terdata atau tidak di dalam PD Dikti. Karena itu penting gitu. Jadi jangan sampai nanti sampai akhir perkuliahan sampai lulus dia sebetulnya tidak tercatat gitu ya. Tidak pernah dilaporkan kepada Kopertis. Nah, kalau yang seperti itu bermasalah juga. Jadi harus semua pihak harus proaktif.